Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai tujuan laporan keuangan. Saya Dini Oktaviani, yang akan menjelaskan bersama dengan rekan saya Edianta. Nah, baiklah, ada baiknya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga sholawat berangkai salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami telah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan kepada kami. Untuk mempersingkat waktu, beberapa pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya Edianta. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang soalnya adalah, ada berapa konsep yang mendasari pengakuan laba? Coba sebutkan salah satu akuntansi tentang laba dan jelaskan. Laba akuntansi merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Pada laba akuntansi dengan konsep mempunyai dua komponen laba. Yang pertama yaitu perhitungan dari pengurangan biaya pengganti dari penghasilan, dan yang kedua adalah perhitungan perbedaan antara barang yang dijual dengan biaya historis barang yang sama, yang mana kepastian produk menjadi potensi jasa yang lain melalui proses penjualan yang sah atau sama dengan semacamnya, misalnya kontrak penjualan, pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan memperoleh aktiva lancar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yang soalnya adalah, jelaskan mengapa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Dan jawabannya adalah, catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dari informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan tersebut dapat mencakup hutang, kelengkapan usaha, piutang, dan untuk menjelaskan angka-angka keuangan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok lain akan dijawab oleh rekan saya, Dini Oktaviani. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yang mana pertanyaannya adalah, apakah kebanyakan perusahaan sudah dengan baik mengelola laporan keuangan? Nah, jadi bisnis tentu memiliki yang namanya laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tolak ukur apakah perusahaan itu termasuk salah satu perusahaan yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Laporan keuangan yang baik itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, karakteristik. Nah, karakteristiknya itu harus kualitatif dan kuantitatif. Nah, laporan keuangan yang baik itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, karakteristik laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu harus dibuat secara kualitatif dan kuantitatif yang memiliki kriteria. Yang pertama itu relevan. Yang kedua, ada mudah dimengerti. Dan yang ketiga, handal. Yang kedua ada isi laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, isi laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, posisi keuangan, neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa laporan keuangan itu dibuat sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang bagaimana? Nah, pertama itu seperti ini. Saat kita mau mengambil keputusan, yang kita lihat adalah laporan keuangan. Saat kita membuat laporan keuangan yang tidak baik, maka keputusan yang kita ambil juga tidak bijak. Nah, yang kedua itu untuk investor. Investor juga menginvest dana ke kita karena dia melihat laporan keuangan kita yang bagus, liquid. Jadi, kalau keuangan kita tidak baik, maka investor juga tidak ingin menginvest ke perusahaan kita. Jadi, perusahaan itu telah membuat laporan keuangan dengan baik, jawabannya pasti dengan baik. Karena kalau tidak baik, itu akan merugikan perusahaannya sendiri. Nah, soal dari kelompok 10, kenapa perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan? Apa manipulasi laporan keuangan untuk tax avoidance boleh dilakukan? Oke, baik. Nah, di sini ada 2 jenis manipulasi laporan keuangan. Ada yang namanya overstate earning. Dan yang kedua, understate earning. Kenapa dilakukan?
untuk ekspektasi analis supaya perusahaan itu tetap bagus di mata investor, atau untuk meningkatkan insentif kompensasi bagi manajemen dari shareholder. Earning untuk mendapatkan bantuan atau intensif fiskal dari pemerintah pada industri tertentu atau yang understate earning itu biasa dilakukan untuk mendapatkan bantuan atau intensif fiskal dari pemerintah. Contohnya itu seperti pajak. Nah, pertanyaan dari kelompok 12, sebutkan dan jelaskan kesalahan-kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Nah, biasanya ada 7 kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Yang pertama itu kekeliruan dalam penghitungan persediaan. Nah, biasanya saat kita melakukan kesalahan dalam penghitungan persediaan barang, itu akan berdampak pada neraca yang ada dalam laporan keuangan. Yang kedua ada kesalahan pencatatan. Nah, yang dimaksud dalam kesalahan pencatatan itu seperti ini. Kita melakukan pembelian debit, lalu kita mencatatnya kredit. Nah, itu nanti berpengaruh pada hutang kita yang meningkat dan kas kita meningkat. Jadi tidak pas pencatatan tidak balance. Jadi ada yang namanya tidak teliti dalam menghitung harga pokok penjualan. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung harga pokok penjualan. Yang pertama persediaan, yang kedua pembelian bersih, dan yang ketiga itu retur. Mungkin saja saat kita menghitung harga pokok penjualan, kita lupa memasukkan yang namanya biaya angkut dan retur. Jadi biaya HPP tadi saat kita tampilkan tidak akurat. Yang keempat ada namanya tidak bisa membedakan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas. Perbedaan saat pencatatan cash basis dengan accrual basis. Saat kita menggunakan metode cash basis, itu biaya dicatat saat kita sudah mengeluarkan uang. Nah, kalau kita menggunakan accrual basis, pencatatan itu dilakukan saat biaya tersebut telah digunakan. Ada laporan usia piutang. Nah, saat kita memberi piutang, kita harus memberi tempo waktu berapa lama waktu yang kita tentukan. Karena ini yang paling fatal, yaitu kesalahan dalam penulisan desimal. Nah, misalnya utang 100 juta, kita tulis 10 juta, hilang nolnya 1, itu sangat berakibat fatal bagi perusahaan. Yang terakhir itu adalah tidak memperhitungkan biaya angkut. Nah, dalam akuntansi biaya angkut itu bisa dilimpahkan kepada pengirim dan bisa dilimpahkan kepada penerima. Nah, jangan sampai kita salah mencatat bahwa pada saat kita yang mengirim, biaya kita yang menanggung, tetapi kita limpahkan saat pencatatan, kita limpahkan kepada penerima. Dan sebaliknya, itu bisa mengakibatkan salah pencatatan dalam laporan keuangan. Yang bisa kami presentasikan, semoga jawaban-jawaban kami bisa membantu teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.